Teori intelijensi. Teori intelijensi terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu teori general intelligence dari Spearman, yang kedua teori intelijensi dari Chattel, yang ketiga teori structure of intellect dari Guilford, yang keempat teori multiple intelligence dari Gardner, dan yang kelima triadic theory of intelligence dari Stanford. Yang pertama yaitu teori general intelligence dari Spearman. Menurut Spearman, intelijensi adalah kemampuan umum yang terutama berkaitan dengan induksi hubungan atau saling hubungan. Spearman dalam Warkito 1997 membagi kandungan intelijensi menjadi 2 macam faktor, yaitu A. General ability atau disebut dengan faktor G, dan B. Specific ability atau disebut dengan faktor S. Karenanya teori dari Spearman ini dinamakan teori 2 faktor atau two factor theory. Namun menurut Spearman, faktor general atau faktor G, yaitu faktor umum yang mewakili berbagai tes intelijensi, lebih penting daripada faktor spesifik. Yang kedua yaitu teori intelijensi dari Chattel. Raymond B. Chattel dalam Sukaji 1998 menyarankan teori yang banyak memengaruhi teori struktur intelijensi. Ada 2 macam unsur kecerdasan umum, yaitu intelijensi yang fluid dan yang kristal. Intelijensi yang fluid sebagian besar berbentuk nonverbal dan bentuk mental yang efisiensinya relatif sempit sebab menyesuaikan dengan tuntutan budaya. Unsur ini berkaitan dengan kapasitas seseorang untuk belajar memecahkan masalah. Jadi, intelijensi fluid digunakan bila tugas memerlukan adaptasi terhadap situasi baru. Sebagian bentuk intelijensi yang kristal merupakan bentuk yang sudah dipelajari menggunakan intelijensi fluid dalam budaya tertentu. Unsur yang kristal ini sangat tergantung pada budaya dan digunakan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang membutuhkan tanggapan yang telah dipelajari atau telah terbiasa. Teori yang ketiga yaitu teori struktur of intellect dari Guilford. Berbeda dengan Spearman yang memusatkan perhatian pada faktor G, Guilford lebih memusatkan perhatian pada faktor yang spesifik seperti ingatan, pemahaman verbal, atau kemahiran bekerja menggunakan angka-angka. Guilford dalam Sukaji 1998 menyarankan bangunan perpaduan berbagai unsur kecerdasan dalam membentuk kubus matriks yang dinamakan Structure of Intellect atau SOI. Model SOI ini mengklasifikasi kemampuan intelektual menjadi 3 dimensi, yaitu dimensi operasi, dimensi isi, dan dimensi produk. Dimensi operasi menunjuk pada macam operasi intelektual yang dituntut oleh tes, yaitu kognisi, ingatan, produksi divergen, produksi konvergen, atau evaluasi. Dimensi isi menunjuk pada sifat materi atau informasi yang diajukan kepada subjek yang diukur intelijensinya, penglihatan, pendengaran, simbol, semantik, atau perilaku. Dimensi produk menunjuk pada struktur mental yang harus diproduksi untuk mendapatkan jawaban yang benar. Unit, kelas, hitungan sistem, transformasi, atau indikator. Karena klasifikasinya mencangkup 6x5x6 kategori, maka dalam model itu terdapat 180 sel. Diharapkan setiap sel paling sedikit berisi satu faktor. Namun setelah 20 tahun penelitian, Guilford dan Hofner dalam Sukaji 1998 berhasil mengendarai 98 faktor. Adapun teori yang keempat yaitu teori multiple intelligence dari Gardner. Dipengaruhi oleh Guilford, Gardner dalam Engen dan Kaujak 1997 menunjukkan bahwa kebanyakan konsepsi intelijensi terlalu sempit. Menurut Gardner, intelijensi manusia memiliki 10 dimensi, yaitu linguistic intelligence, yaitu sensitivitas terhadap makna atau susunan kata-kata dan penggunaan bahasa yang bervariasi. B. Magical mathematics intelligence, yaitu kemampuan untuk mengerjakan rangkaian logika yang panjang dan mengenali pola dan susunan realitas. Yang ketiga ada C, yaitu musical intelligence, yaitu sensitivitas terhadap
pola, musik, melodi, dan nada. D. Spatial intelligence, yaitu kemampuan untuk merasakan dunia visual secara akurat dan menciptakan kembali transformasi atau modifikasi aspek realita atas dasar persepsi. E. Bodily kinesthetic intelligence, yaitu kemampuan menggunakan tubuh dengan baik dan menghandle objek. F. Interpersonal intelligence, yaitu kemampuan untuk menjalin hubungan baik dengan orang lain. G. Intrapersonal intelligence, yaitu kemampuan untuk mengakses kehidupan internal sendiri. H. Naturalist intelligence, yaitu kemampuan mengenali dan mengkategorikan spesies, flora, dan fauna di lingkungan sekitar. I. Spiritual intelligence, yaitu kemampuan mengaktualisasi sesuatu yang bersifat transenden atau menyandaran akan nilai akidah keimanan, keyakinan akan kebesaran Tuhan. Dan yang terakhir, J. Existential intelligence, yaitu kemampuan pada berbagai masalah kehidupan dan aspek eksistensial manusia serta pengalaman mendalam terhadap kehidupan. Teori selanjutnya yaitu teori Triarchic Theory of Intelligence dari Sternberg. Seperti Gardner, Sternberg juga menggunakan perspektif multi kemampuan dalam memandang intelijensi. Sternberg memandang intelijensi manusia dapat dipisahkan ke dalam proses-proses komponen yang mempengaruhi cara individu berpikir dan memecahkan masalah. Teori ini terbagi dari 3 bagian, yaitu A. Komponen-komponen pemrosesan, B. Komponen-komponen kontekstual, dan C. Komponen-komponen pengalaman. Bagian paling mendasar dari teori ini adalah komponen-komponen pemrosesan yang digunakan individu untuk memecahkan masalah, yaitu komponen perolehan pengetahuan, komponen kinerja, dan metakomponen. Komponen perolehan pengetahuan memungkinkan individu mempelajari informasi baru. Komponen kinerja menghadapi masalah untuk menghasilkan solusi, dan metakomponen mengorganisir dan mengelola komponen lainnya. Bagian kedua teori ini berupaya menjelaskan bagaimana intelijensi berhubungan dengan hal-hal yang terdapat dalam lingkungan sehari-hari. Orang yang intelijen beradaptasi dengan lingkungan untuk mencapai tujuan, mengubahnya atau memilih menyimpang darinya jika diperlukan. Bagian ketiga dari teori ini menggambarkan bagaimana intelijensi dimodifikasi oleh pengalaman. Perilaku intelijensi memiliki 2 karakteristik, yaitu kemampuan untuk menghadapi pengalaman secara efektif dan kemampuan untuk memecahkan masalah secara efisiensi dan otomatis. Sekian, terima kasih.